sendiri memang terlibat dari awal, berawal dari semangat saya ketika menamatkan kuliah di ISI Jogja, lalu kembali ke kampung halaman saya untuk bercita-cita bagaimana di Sumbar atau di Sumatera Barat ini ada sebuah lembaga atau mungkin itu kampus waktu itu dalam pikiran saya. Maka pada tahun 2001 saya mencoba main ke STIC ini dan memang diajak oleh Bapak Edi Swisno mengenalkan kampus ini lebih dekat, dan ketika saya main ke sini ternyata semangat membuat film secara independen sudah ada di sini, dan beberapa jurusan waktu itu juga sudah punya peralatan yang cukup memadai dan yang sudah bisa dijadikan cikal bakal untuk membuat film, seperti peralatan di jurusan teater, peralatan di karawitan, juga di beberapa jurusan yang lain. Maka bermodalkan semangat dari saya dan teman-teman yang memang sudah terpikirkan, mungkin seperti Pak Erwan Fatrizal, Pak Mursal, dan bapak-bapak yang lain untuk membuka jurusan di sini, itu sangat sejalan dengan apa yang ada saya pikirkan. Ya, kalau dalam pandangan saya, indikasi akan dibukanya jurusan televisi dan film ini itu mungkin sekitar tahun 2001, di saat waktu itu masih STSI ya. STSI menerima Pak Zainal Abidin sebagai tenaga pengajar di jurusan teater pada waktu itu. Ya, saya waktu itu juga di jurusan teater. Jadi pada itu Pak Jai masuk di sini. Nah, kemudian mulailah beberapa ada aktivitas, termasuk juga pada waktu itu studio teater mendirikan pemancar televisi. Jadi indikasi ke arah akan dibangunnya atau dengan didirikannya jurusan televisi itu sudah sangat kuat pada tahun itu. Di Sumatera Barat itu sendiri itu belum ada lagi yang sifatnya TV-TV swasta ini. Baru itu RCTI aja waktu itu. Dan kebetulan waktu tahun 2001 itu kita ingin merekrut ya orang-orang yang ingin untuk jadi pengajar di jurusan teater itu, dan sesuai dengan kurikulum yang kami bahas secara bersama-sama itu dan kami siapkan, itu ada namanya drama televisi. Dan terus terang kita mencari orang-orang yang seperti itu sangat susah waktu itu. Dan saya ingat waktu itu TV yang di Jogja waktu itu baru awal-awal atau pertama orang-orang di situ. Dan waktu itu saya dikenalkan oleh kolega saya juga itu, yaitu Bapak Edi Swisno waktu itu dengan Saudara Zainal Abidin, saya ingat waktu itu. Dan waktu itu saya ingat bahwa dia itu satu-satunya orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau yang ingin bergerak di bidang TV itu waktu itu. Sehingga saya dengan semangat juga mempersiapkan teman-teman, dan hasil dari musyawarah bahwa kita akan terima Zainal Abidin ini sebagai tenaga pengajar kita di teater waktu itu. Makanya dengan persiapan tower kita dan alat-alat kita yang seadanya, insya Allah itu ya, itu sehingga siaran-siaran itu, sehingga masyarakat sering datang ke saya kaget juga, Pak ASKI sudah punya apa ya, sudah punya pemancar sendiri katanya, seperti itu. Sangka seperti itu kan, pemancar apa ini, saya bilang kan. Iya, itu kami bisa melihat ilustrasi seperti itu, dan ada pertunjukan-pertunjukan dari tari, dari apa, pokoknya ada pertunjukan ASKI waktu itu, STSI waktu itu menyebar ke masyarakat kita. Itu ditunggu-tunggu Pak waktu itu. Pendirian jurusan televisi tidak lepas dari merebaknya gairah dan kreativitas pembuatan film independen pada tahun 2000 yang saya ikuti waktu itu. Jadi pada masa-masa itu memang ada beberapa kreator-kreator yang boleh dikata belum kuat secara kreatif, tetapi sudah menunjukkan gairah untuk membuat film-film independen.
Dan ini direspon dengan baik ketika kami berkumpul waktu itu membentuk Sementara Sinema, sebuah brand yang memang kami maksudkan untuk menjadikan kelompok itu hanya kelompok yang belum permanen, tetapi menjadi starting point untuk menciptakan komunitas filmmaker begitu pada tahun itu. Ternyata mendapat respon yang sangat positif dari rektor waktu itu masih ketua STSI, Bapak Profesor Dr. Mursal ST. Dan kita sering diskusi untuk takik demi takik proses pembuatan film itu. Nah, pada akhirnya film itu sebagai starting point dibuatlah produk pertama, yaitu film yang kemudian kita ikut sertakan dalam festival film independen yang diselenggarakan oleh sebuah stasiun TV swasta waktu itu SCTV, dan saudara Zainal Abidin yang mempionerisasi kegiatan itu yang kemudian didukung oleh kawan-kawan kolega dari jurusan teater. Ekspektasi kita ternyata sedikit di luar dugaan, artinya kita memang waktu itu meyakini akan masuk final, tetapi ternyata kita berhasil memperoleh posisi kedua. Dan ini adalah satu-satunya kelompok atau komunitas filmmaker yang berangkat dari luar Jawa, karena waktu itu juara 1-2-nya kalau nggak salah dari Surabaya dan dari Jakarta. Dan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa sekali dari Pak Profesor Mursal. Ya, dan kita dipanggilnya waktu itu, saya masih ingat, kita dipanggilnya untuk semakin memantapkan satu rumusan, satu konsepsi pendirian jurusan TV. 2004 ketika itu Bapak Mursal sudah habis masa jabatannya, dan juga beliau berpulang pada rahmatullah yang berpulang. Ketika itu saya lah yang ditugaskan untuk meneruskan pimpinan di lembaga ini. Ketika saya dilantik di Jakarta oleh menteri ketika itu adalah Malik Fajar, karena memang juga telah direncanakan sebelumnya STSI itu harus berubah status menjadi ISI. Pak Malik Fajar memasangkan kepada saya ketika itu, Zul, saya titipkan STSI ini kepadamu, segera rubah statusnya menjadi ISI. Ya, amanat itu saya terima dan saya juga berusaha untuk merubah status itu. Tetapi ketika saya menemui Bapak Satrio, ketika itu Pak Dirjen Pak Satrio mengeluarkan syaratnya untuk menjadi sekolah tinggi adalah menjadi institut adalah ini, harus ada 2 fakultas dan harus ada prodi atau jurusan yang baru sebagai embrio fakultas yang ketiga itu. Jurusan televisi ketika itu adalah sebagai, ya, kita tempatkan sebagai embrio dari fakultas yang ketiga, yang sampai sekarang fakultasnya masih 2 juga ya, masih belum terbentuk, fakultas multimedia atau fakultas media rekam ketika itu yang kita rencanakan akan dibentuk. Kemudian yang sangat menarik bagi saya bahwa jurusan televisi ini dari awal pun sebetulnya sudah sangat ditunggu-tunggu, sudah sangat diinginkan oleh masyarakat maupun oleh lembaga sendiri. Saya sangat tahu betul bagaimana prodi ini dulu juga didirikan, di mana saya merasa semangat dan kecintaan baik untuk lembaga maupun bangsa lah kemudian yang mendorong para pendiri itu berjuang mati-matian untuk mendirikan prodi. Saya waktu itu sebagai masih mahasiswa status saya dan sudah terlibat untuk proses pendirian, karena memang masih minimnya orang yang akan memanage dan memperjuangkan prodi di waktu itu, sampai kemudian prodi ini terbuka. Dalam perjalanannya juga banyak hal, artinya tidak semuanya mulus, tetapi juga banyak muncul gejolak-gejolak yang tentunya inilah yang membuat kita kaya hari ini. Banyak yang telah dilakukan atau diupayakan oleh beberapa tokoh-tokoh besar yang tentu itu sangat penting dan sangat bersejarah, dan
patut untuk kita hormati dan hargai, dan apa yang mereka raih, apa yang mereka lakukan itu hari ini bisa kita nikmati, bisa kita lanjutkan kembali perjuangan-perjuangan mereka. Dan ini adalah sebagai tonggak kelanjutan apa-apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak, para pendiri tokoh-tokoh yang sebelumnya, dan nanti mungkin ke depannya ada tonggak-tonggak yang lain juga untuk menghidupkan ke masa depan yang memang ini menjadi PR yang luar biasa untuk mengembangkan prodi televisi dan film. Saya mengucapkan lustrum, mengucapkan milad, mengucapkan selamat ulang tahun jurusan atau program studi televisi dan film yang ke-10. Mudah-mudahan jurusan televisi atau program studi televisi dan film akan semakin sukses, akan semakin menjadi program studi yang betul-betul dijadikan barometer dan disegani baik oleh institusi perguruan tinggi di prodi terkait maupun di industri perfilman nasional. Ya, saya mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-10 kepada prodi televisi dan film. Semoga sukses dan jaya selalu. Terima kasih. Jurusan televisi dan film isi Padang Panjang sudah berumur 10 tahun. Saya mengucapkan selamat. 10 years in action, no way to go. Dengan momen 10 tahun ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prodi TV dan Film. Semoga Prodi TV dan Film semakin dewasa. Saya Kaprodi Televisi dan Film Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Padang Panjang mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Prodi Televisi dan Film. Semoga kedepannya lebih berjaya dan dapat dipercaya oleh publik dan dapat mengembang mandat pemerintah dalam pengembangan kebudayaan di bidang pertelevisian dan perfilman. Dan semoga kedepannya mahasiswa terus meningkat dan sarana prasarana dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dan karya-karya dosen dan mahasiswa dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Terus terang saya mengucapkan berbahagia ya untuk televisi, khususnya jurusan televisi isi Padang Panjang. Selamat ulang tahun yang ke-10. Semoga tetap ditanamkan apa yang kita inginkan secara bersama itu. Selamat berjuang.